Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Ageng Tirtamaya. Saya mahasiswi tingkat 2 Akademi Keperawatan RS Evarina Purwakarta. Saya akan menjelaskan konsep asuhan keperawatan pada gangguan sistem persyarapan dengan ensefalitis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi ensefalitis. Ensefalitis adalah infeksi yang mengenai sistem saraf pusat yang disebabkan oleh virus atau mikroorganisme lain yang non-purulent. Penyebab tersering dari ensefalitis adalah virus, kemudian herpes simplex, arbovirus, dan jaringan disebabkan oleh enterovirus dan adenovirus. Ensefalitis bisa juga terjadi pasca infeksi campak, influenza, varicella, dan pasca vaksinasi pertusis, menurut Mutakin Arif 2008. Nah, sekarang etiologi. Berbagai macam mikroorganisme dapat menyebabkan ensefalitis. Misalnya bakteri, protozoa, cacing, jamur, spirochaeta, dan virus. Penyebab terpenting dan paling sering adalah virus. Infeksi dapat terjadi karena virus langsung ke otak atau reaksi radang akut karena infeksi sistemik atau vaksinasi terdahulu. Macam-macam ensefalitis virus menurut Robin. 1. Ada infeksi virus yang bersifat epidermik. Infeksi virus yang bersifat epidermik dibagi menjadi 2 golongan. 1. Ada golongan enterovirus, yaitu contohnya poliomielitis virus dan virus ECHO. Sedangkan golongan virus arbo, contohnya ensefalitis. Yang kedua, infeksi virus yang bersifat sporadik. Contohnya rabies, herpes simplex, herpes zoster, dan limfotik. Yang ketiga, ada ensefalitis pasca infeksi, yaitu contohnya pasca mobili, pasca varicella, pasca rubella, pasca vaksinia, dan pasca mononukleosis. Nah, sekarang patofisiologi menurut Mutakin Arif 2008. Virus masuk ke dalam tubuh klien melalui kulit, saluran napas, dan saluran cerna. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus akan menyebar ke seluruh tubuh dengan segera atau lokal. Aliran virus terbatas menginfeksi selaput lendir, permukaan, atau organ tertentu. Penyebaran hematogen primer, virus masuk ke dalam darah, kemudian menyebar ke organ dan berkembang biak di organ tersebut dan menyebar melalui syaraf. Virus berkembang biak di permukaan selaput lendir dan menyebar melalui sistem persyarapan. Setelah terjadi penyebaran ke otak, timbul manifestasi klinis ensefalitis. Masa prodromal berlangsung selama 1-4 hari. Ditandai dengan demam, sakit kepala, pusing, muntah, nyeri tenggorokan, nyeri ekstremitas, dan pucat. Suhu badan meningkat, sakit kepala, muntah, letargi, kadang disertai kaku kuduk jika infeksi mengenai meningen. Sekarang ada manifestasi klinis. Adapun gejala-gejala yang mungkin timbul pada masalah ensefalitis adalah panas badan meningkat, sakit kepala, muntah-muntah letargik, kaku kuduk apabila infeksi mengenai meningen, gelisah kadang disertai perubahan tingkah laku, gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, dan kejang.
Sekarang pemeriksaan penunjang. 1. Ada pemeriksaan CT scan dan MRI otak. Dapat menyingkirkan kemungkinan lesi massa dan menunjukkan edema otak. Yang kedua ada laboratorium. Biasanya pemeriksaan laboratorium tidak membantu kecuali untuk mengetahui proses infeksi virus yang sedang terjadi. Yang ketiga ada gambaran radiologis. Dibagi menjadi dua, yaitu CT scan kepala dan MRI. CT scan kepala pada encephalitis memperlihatkan lesi dengan densitas rendah di lobus temporalis yang belum terlihat 3-5 hari setelah awitan. MRI lebih sensitif daripada CT scan dalam mengidentifikasi encephalitis. Gambaran lesi di lobus temporalis berupa perdarahan unilateral atau bilateral. Yang ketiga ada elektroencephalografi atau EEG. Pada encephalitis HSV, 4 dari 5 kasus yang telah dibuktikan dengan biopsi memperlihatkan EEG yang abnormal. Terdapat perubahan di daerah temporalis yang menyebar secara difus dan perlahan, serta didapatkan lateralis, gelombang epileptiform. Sekarang penata laksanaan. Penderita baru dengan kemungkinan encephalitis harus dirawat inap sampai menghilangnya gejala-gejala neurologik. Tujuan penata laksanaan adalah mempertahankan fungsi organ dengan mengusahakan jalan napas tetap terbuka. Pemberian makanan enteral atau parenteral menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan koreksi gangguan asam basa darah menurut Arif 2010. Sekarang asuhan keperawatan pada gangguan sistem persyarapan dengan encephalitis. A. Ada keluhan utama. B. Ada riwayat penyakit sekarang. Pada pengkajian klien encephalitis, biasanya didapatkan keluhan yang berhubungan dengan akibat dari infeksi. C. Ada riwayat penyakit dahulu. Pengkajian penyakit yang pernah dialami klien yang memungkinkan adanya hubungan atau menjadi predisposisi keluhan sekarang meliputi pernah klien mengalami capek, cacar air, herpes, dan bronkopneumonia. Riwayat penyakit keluarga. Keluarga ada yang menderita penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya herpes dan lain-lain. Bakteri, contohnya Staphylococcus. Ada pengkajian psikososio-spiritual. Pengkajian psikologis klien encephalitis menjadi beberapa penilaian yang memungkinkan perawat untuk memperoleh persepsi yang jelas mengenai status emosi, kognitif, dan perilaku klien. Sekarang ada pengkajian saraf kranial. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan saraf 12 kranial. Saraf 1 atau olfaktorius. Biasanya pada klien encephalitis tidak ada kelainan dan fungsi penciuman tidak ada kelainan. Saraf 2 atau optikus. Tes ketajaman penglihatan pada kondisi normal. Pemeriksaan papiledema mungkin didapatkan terutama pada encephalitis supuratif disertai abses cerebral dan efusi subdural yang menyebabkan terjadinya peningkatan TIK. Yang ketiga ada saraf 3, 4, dan 6, yaitu oculomotorius,
troklear, dan abdusen. Pemeriksaan fungsi dan reaksi pupil pada klien ensefalitis yang tidak disertai penurunan kesadaran biasanya tanpa kelainan. Pada tahap lanjut ensefalitis yang telah mengganggu kesadaran, tanda-tanda perubahan dari fungsi dan reaksi pupil akan didapatkan. Yang keempat ada syaraf 5, yaitu syaraf trigeminal. Pada klien ensefalitis didapatkan paralisis pada otot sehingga mengganggu proses mengunyah. Syaraf 7 atau facialis, persepsi pengecapan dalam batas normal wajah asimetris karena adanya paralisis unilateral. Syaraf 8 tidak ditentukan adanya tuli konduktif dan tuli persepsif. Syaraf 9 dan 10 yaitu glosopharyngeal dan vagus. Kemampuan menelan kurang baik sehingga mengganggu pemenuhan nutrisi via oral. 8 ada syaraf 11 atau aksesori. Tidak ada atrofi otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Adanya usaha dari klien untuk melakukan fleksi leher dan kaku kuduk. 9 ada syaraf 12 yaitu syaraf hipoglosal. Lidah simetris, tidak ada deviasi pada satu sisi dan tidak ada fasikulasi indera pengecapan normal. Pengkajian sistem motorik, kekuatan otot menurun, kontrol keseimbangan dan kondisi. Pada ensefalitis tahap lanjut mengalami perubahan. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. 1. Ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan daya tahan terhadap infeksi turun. Yang kedua ada resiko tinggi perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan hipovolemia atau anemia. Yang ketiga ada resiko tinggi terhadap trauma berhubungan dengan aktivitas kejang umum. Yang keempat ada nyeri berhubungan dengan adanya proses infeksi yang ditandai dengan anak menangis gelisah. Sekarang ada intervensi. 1. Ada resiko tinggi infeksi berhubungan dengan daya tahan tubuh terhadap infeksi turun. Tujuannya tidak terjadi infeksi. Kriteria hasil masa penyembuhan tepat waktu tanpa bukti penyebaran infeksi endogen. Intervensinya pertahanan teknik aseptik dan teknik cuci tangan yang tepat baik petugas atau pengunjung. Pantau dan batasi pengunjung. Rasionalnya menurunkan resiko pasien terkena infeksi sekunder, mengontrol penyebaran sumber infeksi, mencegah pemajaran pada individu yang mengalami infeksi saluran napas atas. Yang kedua ada pantau suhu secara teratur dan tanda-tanda klinis dari infeksi. Rasionalnya, deteksi dini tanda-tanda infeksi merupakan indikasi perkembangan meninkosamia. C. Ada berikan antibiotik sesuai indikasi. Rasionalnya, obat yang dipilih tergantung tipe infeksi dan sensitivitas individu. Yang kedua ada resiko tinggi perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan hemi atau anemia. Tujuannya mempertahankan tingkah kesadaran biasanya membaik dan fungsi sensorik atau motorik, mendemonstrasikan titivis stabil, melaporkan tak adanya, menurunkan sakit kepala. Intervensi pertahankan
Tira baring dengan posisi kepala datar dan pantau tanda vital sesuai indikasi setelah dilakukan fungsi lumbar. Rasionalnya, perubahan tekanan CSS mungkin merupakan potensi adanya resiko herniasi batang otak yang memerlukan tindakan medis dengan segera. Ada pantau atau catat status neurologis dengan teratur dan bandingkan dengan keadaan normalnya, seperti GCS. Rasionalnya, pengkajian kecenderungan adanya perubahan tingkat kesadaran dan potensial peningkatan TIK adalah sangat berguna dalam menentukan lokasi penyebaran atau luasnya dan perkembangan dari kerusakan serebral. Ada anjurkan keluarga untuk berbicara dengan pasien jika diperlukan. Rasionalnya, mendengarkan suara yang menyenangkan dari orang terdekat atau keluarga tampaknya menimbulkan pengaruh relaksasi pada beberapa pasien dan mungkin akan dapat menurunkan TIK. Yang ketiga adalah resiko tinggi terhadap trauma berhubungan dengan aktivitas kejang umum. Tujuannya, tidak terjadi trauma. Kriteria hasil, tidak mengalami kejang atau penyerta cedera lain. Intervensinya, berikan pengamanan pada pasien dengan memberi bantalan penghalang tempat tidur, tetapkan terpasang dan berikan pengganjal pada mulut, jalan napas tetap bebas. Rasionalnya, melindungi pasien jika terjadi kejang, penggagalan mulut agar lidah tidak tergigit. Catat memasukkan pengganjal mulut hanya saat mulut relaksasi. Ada pertahankan tira baring dalam fase akut. Rasionalnya, menurunkan resiko terjatuh atau trauma saat terjadi vertigo. Berikan obat sesuai indikasi seperti Dilatin, Valium. Rasionalnya merupakan indikasi untuk penanganan dan pencegahan kejang. Observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya, deteksi dini terjadi kejang agar dapat dilakukan tindakan lanjutan. Yang keempat, ada nyeri berhubungan dengan adanya proses infeksi yang ditandai dengan anak menangis gelisah. Tujuannya, melaporkan nyeri hilangnya terkontrol ditandai dengan menunjukkan postur rileks dan mampu istirahat tidur dengan tepat. Intervensinya, 1. Ada berikan lingkungan yang tenang, ruangkan agak gelap sesuai dengan indikasi. Rasionalnya, menurunkan reaksi terhadap stimulasi dari luar atau sensitivitas pada cahaya dan meningkatkan istirahat atau relaksasi. B. Letakkan kantung es pada kepala, pakaian dingin di atas mata. Rasionalnya, meningkatkan kontraksi, menumpukan respirasi sensorik yang selanjutnya akan menurunkan nyeri. Sekian penjelasan konsep asuhan keperawatan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena saya dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.